Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 mata kuliah jurnalistik olahraga akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu meresum materi dari dasar dan etika wawancara. Nah, untuk kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Artanti Wahyudi Astuti, dengan NIM 6211420055, dan juga ada teman saya, Riki Rinto Maulana, dengan NIM 6211420010, dan yang terakhir ada Aunur Rohman dengan NIM 6211420074. Baik, sebelum memasuki dari yang lebih lanjut, sebelumnya akan saya bacakan terkait pengertian wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode yang cukup handal dan sering digunakan dalam rangka menggali data dan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan pemeriksaan psikologis. Secara umum, wawancara memiliki karakteristik yang hampir sama dengan interaksi sosial yang akrab, percakapan, diskusi, ataupun presentasi, namun memiliki perbedaan juga yang cukup beda. Nah, dari Lexi J. Molong menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung atau face-to-face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Dari Konconingrat, wawancara adalah cara yang digunakan untuk tugas tertentu dengan mencoba untuk mendapatkan informasi dan secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi dengan tatap muka. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari wawancara. Yang pertama, jenis dari wawancara yaitu wawancara tertutup, yaitu sebuah kegiatan wawancara yang dilakukan dengan secara tertutup. Kegiatan ini harus menjaga atau merahasiakan nama maupun informasi mengenai narasumbernya dengan cara memalsukan atau memberi inisial dari narasumber tersebut. Yang kedua dari jenis wawancara adalah wawancara terbuka, bertolak belakang dengan jenis wawancara tertutup tadi, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawaban oleh narasumbernya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan dengan lanjutan seperti ini. Jenis-jenis wawancara yang selanjutnya ada wawancara konferensi, yaitu wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber dan sebaliknya. Contohnya adalah wawancara yang dilakukan di acara televisi atau talk show. Wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara kepada sejumlah narasumber di acara formal atau diskusi publik. Dan wawancara jarak jauh atau telekonferensi yang banyak dilakukan di acara-acara berita. Yang keempat yaitu wawancara kelompok. Adalah wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada narasumber dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang kelima yaitu wawancara individual, yaitu wawancara yang dilakukan oleh seorang wawancara dengan seorang narasumber, hanya satu orang. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara perorangan. Contohnya adalah wawancara yang dilakukan oleh wartawan dalam mencari berita. Yang keenam, wawancara terpimpin, yaitu disebut juga dengan wawancara terstruktur. Wawancara jenis ini biasanya dilakukan menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh pewawancara maupun narasumbernya. Contohnya adalah wawancara yang sering terjadi di acara-acara talk show bertemakan khusus kepada narasumber seperti dokter, polisi, guru, dan lain-lainnya. Yang ketujuh yaitu wawancara bebas. Wawancara bebas ini mempunyai jenis wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi secara spontan. Dengan kata lain, wawancara ini terjadi spontan bergantung dengan suasana dan keadaan ketika kegiatan wawancara berlangsung. Wawancara ini sering disebut dengan wawancara tidak berstruktur. Kemudian ada teknik dalam wawancara. Yang pertama kita biasakan untuk memulai
telah mengungkapkan maksud dan tujuan dari diadakannya wawancara tersebut dengan menggunakan bahasa yang mudah dan sederhana. Yang kedua, berlaku sopan dan ramah dengan menggunakan gaya bahasa yang menarik dan wajar serta tidak dibuat-buat. Yang ketiga, tidak melakukan wawancara serta secara tergesa-gesa yang dapat menimbulkan kesan bahwa wawancara yang dilakukan tidak berguna atau tidak penting. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya. Untuk teknik dalam wawancara yang selanjutnya yakni adalah membantu responden yang mengalami kesulitan dalam mengeluarkan pendapatnya ke dalam bentuk lisan. Kemudian, apabila dalam proses wawancara terdapat informasi atau data baru yang tidak direncanakan dalam proses wawancara tersebut, kita sebagai pewawancara harus membuat sendiri pertanyaan untuk menggali informasi yang baru tersebut dari seorang narasumber. Kemudian teknik dalam wawancara yang terakhir adalah menggunakan alat bantu dalam proses wawancara yang dapat digunakan untuk mencatat ataupun merangkum hasil wawancara tersebut, seperti video dalam bentuk video ataupun dalam bentuk audio perekaman suara. Kemudian hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam wawancara adalah etika, baik itu dari narasumber ataupun kepada wawancara, keduanya harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yakni baik pewawancara ataupun narasumber harus dapat memperkenalkan diri. Sebelum melakukan proses wawancara, jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikan informasi dasar tentang diri, mulai dari nama, kemudian jabatan ataupun posisi, serta informasi penunjang lainnya jika narasumber mempertanyakannya. Kemudian menjelaskan maksud dan tujuan. Sebagai seorang pewawancara, sebelum melakukan proses tanya jawab dengan narasumber, perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan wawancara yang akan dilakukan. Kemudian yang pertama adalah on time atau tepat waktu. Kesan pertama ketika melakukan wawancara terhadap narasumber, maka harus menciptakan kesan yang positif. Salah satunya adalah kesan on time atau tepat waktu, yang menjadi salah satu cerminan bahwa seseorang dapat dipercaya dan menghargai waktu. Kemudian sopan, mewawancarai siapapun akan lebih nyaman dan mampu memberikan aura positif ketika mampu berpenampilan sopan. Contohnya dengan memakai baju kemeja dan celana dasar dengan alas kaki berupa sepatu. Kemudian yang terakhir adalah ramah dan santun. Memastikan sikap seseorang pewawancara bersikap ramah dan juga santun dalam mengajukan pertanyaan maupun berkomunikasi selama proses interview berlangsung. Untuk presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Apabila terdapat pertanyaan dari teman-teman semuanya yang menyimak dalam video ini, silahkan dituliskan dalam kolom diskusi. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam melakukan penyampaian ataupun materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.